Banyak teman-teman KPM yang mengeluh dan juga bertanya, kenapa saya tidak dapat lagi bantuan beras program? Kenapa orang lain yang dapat? Bahkan ada yang bilang itu salah sasaran. Kemudian teman-teman, info kedua, untuk bantuan BLT mitigasi risiko pangan, ini memang banyak ya informasi yang mengabarkan bahwa ini akan cair lewat PT POS. Ini pun juga ada di berita teman-teman. Tapi kalian jangan lupa teman-teman ya, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, saya menunggu pencarian bantuan PKHPNT hari ini. Kita akan bahas dua bantuan tambahan yang merupakan bantuan dampak dari badai Nilman, itu bantuan beras per kilogram dan juga bantuan BLT mitigasi risiko pangan. Karena banyak kabar terbaru, kabar penting yang juga dibahas teman. Yang pertama mengenai bantuan beras per kilogram, kenapa banyak KPM yang dapat, apa penyebabnya teman-teman? Kita juga akan tahu apa penyebabnya kenapa banyak KPM yang sekarang tidak dapat bantuan beras dan terkesan salah sasaran teman-teman. Dan juga update untuk pencarian bantuan BLT mitigasi risiko pangan, apakah benar akan cair semua lewat PT POS? Jadi kita akan bahas semuanya. Jadi buat teman-teman pastikan kalian simak sampai akhir video, jangan di skip biar info yang lengkap dan kalian tidak gagal paham dalam informasi pada video ini. Jadi simak secara utuh dan juga runtun dari awal sampai dengan akhir teman-teman. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak tinggalan info terupdate MPKH, BPNT, PIP El Nino, dan juga program prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman, bisa untuk mulai, please bantu supportnya dengan cara klik tombol like dan juga komen di bawah bagaimana update berikutnya hari ini. Jika ada yang bocor bantuannya, infokan bantuan apa, daerah mana, cara lewat apa, nominal berapa. Jadi saling update dan juga saling sharing dengan teman lain di komentar secara sopan dan juga santai ya teman-teman. Jadi bisa support dengan cara klik like, subscribe, dan juga share. Terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan, teman-teman. Oke, teman. Jadi sekarang kita fokus membahas dua bantuan tambahan, teman-teman ya. Jadi, bantuan beras per kilogram dan juga bantuan BLT mitigasi resiko pangan yang juga sedang dalam proses dan menunggu pencairan. Pertama, kita bahas dulu untuk bantuan beras 10 kg, teman-teman. Bantuan memang sudah resmi ya, diperpanjang sampai dengan bulan Juni tahun 2024 dan langsung dapat 6 barcode dalam satu undangan. Jadi kalian nanti yang dapat undangan ini akan berlaku untuk 6 bulan ke depan. Untuk Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Dan setiap pencairan akan dicoret atau di-scan satu barcode-nya teman-teman. Jadi pastikan dijaga untuk undangan dari pemerintah ini. Nah, berikutnya teman-teman, banyak teman-teman KPM yang mengeluh dan juga bertanya, kenapa saya tidak dapat lagi bantuan beras kilogram? Kenapa orang lain yang dapat? Bahkan ada yang bilang itu salah sasaran. Ada yang sudah punya motor, ada yang sudah punya tanah, sudah punya rumah bagus, malah dapat bantuan beras 10 kg tersebut, padahal yang tidak mampu malah nggak dapat. Nah, ini teman-teman ya, jadi saya tidak bisa bilang bantuannya tidak tepat sasaran, tapi kalau dibilang emang penerimanya berbeda, memang benar teman-teman. Karena, kenapa bisa berbeda? Ini karena sumber data ataupun juga sumber acuan penerima bantuan beras tahun ini itu berbeda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin, itu penerima bantuannya adalah teman-teman yang juga terdata di DTKS teman-teman, dan juga itu penerima bantuan PKH BPNT. Jadi, itu untuk 21,3 juta penerima. Jadi, hampir semua KPM PKH BPNT itu dapat bantuan beras per kilogram di tahun lalu. Nah, tahun ini teman-teman, ini bergeser untuk datanya. Jadi, untuk bantuan beras tidak lagi di bawah komando Kemensos, tapi Badan Pangan Nasional teman-teman. Jadi mereka mengambil data tidak lagi dari DTKS-nya Kemensos, tapi mereka membuat data baru yang diambil dari P3KE dan di sana terdapat banyak KPM baru, masyarakat baru yang sebelumnya tidak pernah menerima bantuan beras. Tapi teman-teman, dari data 22 juta penerima bantuan beras tahun ini, itu ada sebagian KPM PKHPNT yang masih dapat. Sebagian lagi ngambil dari data baru. Jadi ini kayak data kombinasi teman, data P23KI ini. Jadi beberapa KPM yang terdata di P23KI juga ada, tapi sebagian adalah KPM baru yang sebelumnya tidak pernah bantuan beras program. Karena itulah banyak KPM yang merasa kok sudah Februari tapi belum dapat bantuan beras yang Januari. Karena kemungkinan kalian sudah tidak terdata untuk dapat bantuan beras 10 kg di tahun ini teman-teman. Jadi kita ikhlaskan saja.
Kalau dapat kita syukuri, kalau nggak dapat jangan iri teman, jangan kita bersedih. Kita juga sudah sangat bersyukur bisa ada bantuan beras tahun kemarin dan juga masih ada bantuan PKPNT. Jadi kita syukuri saja, jangan lihat yang negatifnya, kita lihat positifnya. Kalau ditanya apakah ini bantuannya tepat sasaran, saya tidak bisa bilang tepat sasaran semuanya ataupun juga tidak tepat sasaran karena emang data Kemensos dan juga data P3KI agak berbeda. Jadi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga ada KPM yang masuk untuk bantuan beras di tahun ini. Yang jelas, ini adalah bantuan untuk menanggulangi dampak dari badai El Nino yang masih berlangsung kemarin dan sekarang membuat musim panen tertunda karena musim tanam juga tertunda, teman-teman, seperti itu. Jadi, penyebab utamanya kenapa KPM tidak lagi dapat bantuan beras kilogram adalah karena data yang sudah berbeda untuk acuannya, teman-teman. Tidak lagi dari TKS tapi dari data P3KI, seperti itu, ya. Jadi clear teman-teman ya untuk bantuan beras 10 kg. Kemudian teman-teman, info kedua, untuk bantuan BLT mitigasi risiko pangan, ini memang banyak ya informasi yang mengabarkan bahwa ini akan cair lewat PT POS. Ini pun juga ada di berita teman-teman. Tapi kalian jangan lupa teman-teman ya, untuk bantuan BLT El Nino tahun kemarin, dari saat rapat Kementerian Sosial dan juga pemerintah, ini pun juga dibilang akan cair lewat PT POS. Lewat PT POS saja. Tapi saat pencairan, teman-teman, kalian bisa lihat sendiri, pencairan tetap menggunakan dua metode penyaluran, yaitu PT POS dan juga Bank Himbara. Jadi kalau kalian bertanya apakah benar nanti akan cair lewat PT POS, benar. Tapi akan ada sebagian KPM yang juga akan cair lewat KKS sesuai dengan pembayaran yang biasanya. Jadi teman yang KPM yang memang biasa cair lewat KKS akan tetap masuk ke KKS, tapi kalau yang PT POS akan cair lewat PT POS. Jadi kalian nggak usah khawatir, nggak usah panik. Walaupun di berita teman-teman kreator bilang PT POS, tapi saya sangat optimis dan juga yakin ini akan cair kombinasi sebagian besar KKS, sebagian lagi PT POS. Karena memang kalau semua PT POS itu akan kelabakan lagi, data barunya akan ribet lagi karena memang sebagian KPM totalnya 14 juta lebih itu terdata di KKS atau Bank Himbara, teman-teman. Jadi kalian nggak usah khawatir dan saya yakin ini akan cair dengan dua metode pencairan, tidak hanya dengan PT POS. Contoh teman ya, ini ya, contoh berita kemarin tahun lalu untuk BLT El Nino, semua bilang cair lewat PT POS, tapi kenyataannya lewat KKS juga, seperti itu ya. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman, dari juga info sebelumnya, jadi kita juga jangan kaku, jangan hanya terpaku dengan satu berita ataupun juga informasi, tapi kita lihat kondisi di lapangan dan juga kondisi yang terjadi, yang sudah terjadi untuk bantuan BLT El Nino, karena emang bantuan ini sebenarnya adalah bantuan kopian dari El Nino, hanya saja entah kenapa namanya diubah menjadi bantuan BLT mitigasi risiko pangan, tapi nominalnya dan juga target penerimanya itu sama persis, teman-teman, seperti itu. Lalu juga untuk bantuan beras yang tadi, kalau misal kalian tidak dapat bantuan beras, kalian masih berhak untuk dapat bantuan BLT mitigasi risiko pangan ataupun juga bantuan BLT dari PKH dan juga BPNT yang emang kalian dapatkan sebelumnya, teman-teman, seperti itu. Jadi clear ya, bantuan beras memang agak berbeda sedikit datanya, jadi banyak KPM baru, peserta baru yang dapat, tapi sebagian juga ada KPM yang lama tapi tidak banyak. Kemudian untuk KPM yang tidak dapat beras itu masih bisa dapat bantuan BLT mitigasi pangan selama kalian terdaftar dengan bantuan BPNT aktif, baik BPNT murni dan juga BPNT plus PKH, dan juga tetap bantuan PKH BPNT yang emang terdata sebagai penerima bantuan PKH BPNT, teman-teman, seperti itu ya. Jadi clear nih ya, jadi sudah terjawab dengan clear, dengan jelas. Jadi kalian nggak usah panik, nggak usah khawatir, dan juga kalian harus pintar-pintar memilih informasi agar kalian tidak dapat info yang menyesatkan, membuat kalian bingung dan kalian malah risau mana yang benar informasinya. Jadi saya pun juga berusaha memberikan yang terbaik, yang akurat dan juga valid dari sumber-sumber dan juga informasi serta pengalaman di lapangan juga yang sudah terjadi, teman-teman, seperti itu ya. Jadi sekian dari saya. Jadi buat yang suka please kalian like, comment dan juga share info ini, dan juga buat yang belum subscribe silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.